kita mau review lagi barang yang baru ya. Jadi hari ini aku review 2 kali. Yang pertama adalah tadi yang kalian bisa lihat linknya di atas. Kenapa masih aku bawa di review kali ini? Karena ini ada hubungannya dengan mencukur habis lagi. Ya kemarin tadi itu aku bikin review tentang pencukur jenggot sama kumis sampai babat habis, itu pakai ini. Dan sekarang aku akan membandingkan dengan barang yang kedua, yaitu ini aku benernya barang tahunya dari film Hollywood. Jadi penasaran kenapa barang ini bisa setenar itu di film Hollywood mesti ada. Ya jadi ternyata pencukur hidung. Jadi gitu. Dan waktu dibeli ini harganya 200 sekian gitu, nggak terlalu beda sama ini. Dia kan 279 ya, ini 209. Dia sama-sama merek Philips, dia bisa dicuci pakai air. Dan gimana ya, kalau biasanya kan ada orang yang bulu hidung sama bulu telinganya itu panjang ya, mereka kan kesusahan untuk memperbaikinya. Kalau kepanjangan rasanya kan nggak nyaman, harus dipotong gitu. Dan ini bisa membantu kalian kalau mempunyai permasalahan yang sama dan ingin merapikan bagian-bagian itu agar lebih bagus gitu. Tapi dia jatuhnya habis, beneran habis, gak ada sisa. Dan dia diklaim dia bisa membersihkan dengan aman sekali. Karena apa? Saat kita gunakan di sini nggak langsung pisau pemotongnya langsung ngena gitu. Jadi dia ada kayak pelindung, jadi aman menurut dia. Oke, ini harganya 200 sekian gitu. Saat kita beli ada tambahan ini perapi alis. Jadi kalau di film Hollywood itu aku melihatnya kan alisnya ada yang panjang-panjang ini buat merapikan. Jadi dimasukkan ke sini, cetuk gitu. Terus kita tinggal sisir-sisir gini, yang panjang-panjang itu bakal kepotong gitu. Terus ada lagi kantong. Ininya dapat 2. Terus ada kantongnya, kantong buat nyimpen. Ada garansinya, ada buku petunjuknya dan lengkap kayaknya. Oh ini cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya ada di gambarnya ini. Biasa sih cara makainya. Kalau seumpama mau dipakai di situ ya pakai aja gitu. Gak ada yang istimewa, gak ada yang aneh. Kayaknya udah itu. Ini sudah kita coba-coba, karena kalau kita beli sesuatu kan kita harus mencoba gimana barangnya. Dan dia pemakaiannya agak sedikit simple gitu. Ini bisa dicuci, kalau mau nyopot dicuci. Ini kan pertama kita beli kayak gini ya, kita mau cuci gini. Oh, kita cuci. Kita kembali lagi ke sini. Terus ini bagian isi baterai. Gimana nih? Buka baterainya gimana nih? Oke, balik lagi karena aku sudah berguru pada tuanya. Ternyata cara bukanya gampang lagi. Jadi ini di sini ada gambar segitiga itu, habis itu kita tarik. Dia pakainya baterai AA. Terus kalau kita mau pakai lagi kayak gini. Ini artinya tombol off. Kalau kita pakai tinggal digeser ke yang ting, bunyinya sama tapi getarannya dia nggak terlalu kuat seperti yang ini. Ini terlalu kuat ya. Oke. Sekarang kita akan uji coba. Kita nggak mungkin uji coba orang ya, nggak mungkin, nggak etis gitu. Jadi kita akan uji coba pada buah yang berbulu sekali lagi. Oke. Ini tadi aku beli buahnya itu 2, jadi bisa dicoba-coba. Oke. Ini adalah buah yang berbulu yang udah kita siapkan. Kita akan uji coba apakah ini sama ini bagusan. Ini fungsinya beda sih, cuma dia mempunyai daya yang daya sistem yang hampir sama gitu. Dia mencukur habis, cuma kalau yang ini dimasukkan ke hidung bisa, yang ini enggak. Kalau menurutku buat merapikan kumis atau jenggot kepengen dibentuk-bentuk gitu, menurutku enakan pakai ini karena dia kecil, bisa digeser-geser, bisa dibentuk-bentuk. Tapi hasilnya kayak gimana kita akan coba aja. Jadi setelah itu aku akan ngasih tahu kelebihan dan kekurangan. Oke. Sebelah sini akan kita rapikan pakai pembersih ini. Kita geser-geser begini. Waktu aku nyoba ini tuh lama gitu, tapi memang berhasil. Kalau nggak sabaran sih mending pakai gunting ya. Tapi kalau sabaran
kalian bisa pakai ini dan lebih aman karena dia nggak gigit nggak nyubit kulitnya. Jadi kulit kalian senantiasa akan aman, tidak akan luka. Lihat ini, dia mulai botak. Dia mulai botak kan? Tapi aku ngelihatnya memang dia kalau dibandingin sama pencukur yang satunya yang buat jenggot sama kumis itu lebih bagusan yang tuh ya. Kalau kalian pengen lihat hasilnya itu di videoku satunya, aku bandingin sama pencukur biasa gitu. Sudah, ini ada hasil kebotakannya. Dia nggak terlalu hilang botak banget, tapi dia bisa istilahnya apa ya, kayak memendekkannya, jadi nggak sampai hilang bersih rapi gitu, enggak. Dia nggak terlalu presisi juga, cuma dia bisa memotong sampai pendek gitu toh. Dan sekarang kita akan coba ini. Kenapa aku bilangnya nggak presisi, karena hasil yang ini akan beda. Kita akan ini kan yang tadi, terus satunya kita kasih yang sebelah sini. Kemarin tadi itu aku bikin videonya yang ini versus yang manual itu, hasilnya gimana kalian bisa lihat di videoku satunya. Ya, ini kita cuma akan membandingkan sama pencukur sama-sama habis. Sama ya. Ini udah ada kebotakannya signifikan ya, dia sampai habis. Wih. Ini adalah kebotakannya. Dia lebih itu ya. Dia lebih habis gitu. Dia lebih mulus, dia lebih habis, dia lebih apa ya? Bahasa Jawanya pok itu sampai batas antara kulit gitu loh, pok cinta apa gitu. Habis ya, sampai habis gitu. Dia sampai habis gitu, beneran sampai botak. Dan botaknya botak halus gitu loh. Kali ini kan botak sempriwil. Maksudnya botaknya masih terujil gitu loh. Yang ini botaknya botak mulus. Nah, gitu perbandingannya itu. Kalau buat aku sendiri ya, ini pendapatku sendiri ya. Kalau pakai ini itu memang lebih aman daripada kalian pakai gunting buat motong-motong itu. Tapi ini butuh ketelatenan dan butuh kesabaran tingkat dewa karena dia hasilnya lama sekali. Kalau yang ini buat bersihin kumis sama jenggot dibantu sama ini, hasilnya lebih bagus. Karena apa? Karena ini bisa membentuk dan dia bisa diarahkan sesuai maunya kita. Karena ini kan lebih ramping ya, beda sama yang ini. Yang ini kan lebih apa ya, lebih ngedembel gitu. Ini lebih ramping. Gak enaknya, kelemahannya, bisa bayang nggak sih, ini itu di sini ada space, dia nggak ada gininya. Jadi kalau kalian masukin hidung dengan posisi seperti ini, nyogrok. Maksudnya nggak nyogrok apa sih? Maksudnya gitu loh. Iya, soalnya ini ada lebihannya segini. Jadi masukin, ya bayangin aja kalian masukin ke hidung terus kalian ukek di situ dalam posisi ada space segini, nggak langsung kecabut gitu. Mungkin untuk kedepannya ada baiknya kalau sebuah alat itu dimulai dari ujungnya sini. Jadi kalau seumpama dia kenapa-napa itu nggak sampai jauh-jauh, jadi cuma sebatas pinggir-pinggirnya gitu aja, nggak harus masukin sampai dalam. Itu saranku. Ya bayangin aja lah kalau kalian semua pakai ini terus kalian mau bersihin, kalian harus gini sampai batas tertentu itu, rasanya pasti nggak nyaman banget. Anyway, ini pokoknya aman lah. Dan bersihinnya gampang, tadi udah aku jelasin, bisa dicuci pakai air mengalir, jadi pasti bersih gitu klaimnya.
Dan masalahnya kalau kalian mau bersihin ini jangan lupa untuk dikeringin. Karena apa? Ini kan dari anggap aja logam ya, besi ataupun steel baja ya. Dia tetap harus dibersihkan karena takutnya karatan. Kayaknya udah ya, udah apa belum ya? Udah nih. Kayaknya udah. Harganya aku ulang lagi ya, harganya sekitar 200-an. Dan dia diklaim bisa mencukur bulu hidung, bulu yang ada di belakang, karena ada beberapa orang yang mengalami masalah dengan itu, dia bisa membantunya. Ini seriesnya Philips Nose Trimmer NT3160-10. Waktu aku lihat di JDAD reviewnya itu mereka pada kasih bintang yang banyak, bintang 5, sekitar 4,9. Mereka puas dengan hasil pembelian mereka. Jadi kalau kalian yang mau beli-beli ini silahkan, dengan hasil yang menurutku sih bagus ya, karena aman meskipun butuh kesabaran. Dan kalau kalian lihat di sini emang biasa dipakai sama bule-bule ya, makanya ini gambarnya juga dipakai sama bule yang hidungnya mancung. Itu kalau hidungku pes. Gitu. Kalau kalian mau bersihin, sebentar. Kalau kalian mau bersihin alis, di sini juga ada caranya, tinggal disisir-sisir aja gitu. Kayaknya sih itu. Di sini dia mengklaimnya mudah dipegang, dikendalikan, dalam keadaan basah pun nggak masalah. Garansinya ternyata 2 tahun. Jadi kalian jangan takut kalau seumpama baru beli sebentar nanti rusak, belinya mahal-mahal. Enggak, dia berani garansi 2 tahun. Kalau yang tadi kayaknya juga berani garansi, cuma aku lupa tadi nyebutin garansi berapa tahun. Kayaknya sudah cukup sekian, nggak ada lebihnya. Udah aku scroll kanan kiri depan, nggak ada yang tambahnya lain. Oke, sekian review kali ini. Semoga kedepannya aku bisa memberikan review lebih bagus, bisa membuat video yang lebih bermanfaat dan nggak membuat kalian merasa kecewa akan membeli sesuatu karena kalian bisa melihat review barangnya di videoku ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, tombol notifikasinya dipencet. Oke, dadah.